Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-82 kali ini kita mempraktekkan pemakaian dari direct speech ke indirect speech, yaitu yang pertama, bentuk pernyataan. Nah, bentuk pernyataan paling gampang. Semua gampang, teman-teman. Pertanyaan orang bilang, kalau pertanyaan sulit, perintah lebih sulit. Enggak. Semua sama. Tapi sekali lagi, jangan lupa 3 pokok rumus perubahan di video ke-81 jangan sampai tidak dikuasai, teman-teman ya. Jadi rumus perubahan tenses, saya ingatkan lagi, mundur 1 tense ya. Jadi present tense jadi past tense, present continuous bentuk sedang jadi past continuous. Terus yang past tense dengan present perfect V2 dan have has V3 jadi past perfect had V3. Present future will, shall, can, may, must menjadi would, should, could, may, must jadi had to, verbnya verb sama verb 1. Itu rumus perubahan tenses. Rumus perubahan kata ganti, jangan lupa I dan we selalu untuk yang berbicara ya. You untuk yang diajak bicara. Selain I dan you tidak ada perubahan. Gampang kan? Nah, rumus perubahan kata keterangan dihafalkan lagi. Lihat video ke-81. Nah, teman-teman, kita akan mulai bicara bentuk pernyataan seperti biasa. Semoga Yongki English School akan memberi inspirasi teman-teman membuat berpikir apa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Di mana sebelumnya direct indirect speech itu sangat sulit, nanti akan menjadi sangat mudah. Jadi kalau ulangan nggak dapat 100 rugi. Ya, nah untuk teman-teman supaya bisa mengikuti pelajaran dari Yongki English School dengan seksama, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman yang lain jika dirasa perlu, dan bisa memberi masukan ke saya di bagian komen. My friends, please get ready. We will talk about bentuk pernyataan. Video ke-82. Nah, ini adalah tetap teman ya. Direct, boleh baca direct, atau indirect sama ya. Direct and indirect speech. Saya ingatkan lagi, direct ucapan langsung sama dengan non-reported speech. Non-reported tidak melalui ucapan, berarti tidak melalui ucapan orang lain, berarti langsung. Atau indirect speech, ucapan tidak langsung, berarti melalui ucapan orang lain, atau reported speech. Bentuk pernyataan atau statement form. Wah, ada banyak ya, ada 3 teman-teman ya. Ada bentuk pernyataan, statement form, nanti yang berikutnya question, yaitu question form atau pertanyaan, dan bentuk perintah, command form ya. Nah, kita lihat dulu. Ini adalah ada 3 macam bentuk perubahan dari direct speech ke indirect speech. Oh, ada 3 ya? Yes, ada 3. Nah, yang pertama adalah bentuk pernyataan, statement form. Yang kedua adalah bentuk pertanyaan, question form. Dan yang ketiga adalah bentuk perintah, imperative atau command form ya. Jadi bentuk pernyataan, pertanyaan, dan perintah. Nah, kita selesaikan dulu hari ini, yaitu bentuk pernyataan, statement form. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri. 1. Kalimat dalam ucapan langsung merupakan kalimat pernyataan, kalimat biasa, kalimat positif, itu namanya statement form, teman-teman ya. Nah, yang kedua, kata penghubung yang dipakai adalah that, artinya bahwa, tapi boleh dihilangkan, dan sering, kata that itu bahwa itu sering dihilangkan, baik dalam penulisan atau dalam ucapan langsung ya, dalam conversation, percakapan gitu. Ketiga, kata said to, berkata kepada, sebaiknya diganti dengan told. Told itu artinya mengatakan, memberitahu. Menurut pemakaian rumus ya, rumus pemakaian say dan tell, di mana say itu dipakai untuk ucapan langsung dan tell dipakai untuk ucapan tidak langsung. Itulah rumus pemakaian say dan tell, teman-teman ya. Nah, kita lihat ini cara mengerjakan. Nah, ke-1 dari cara mengerjakan ini, tentukan dulu apakah kata ganti dalam ucapan langsung untuk yang berbicara ya. Nah, jangan lupa ya, yang berbicara ini diwakili dengan I dan we. Ingat ya,
tentukan dulu untuk yang berbicara atau untuk yang diajak bicara. Nah, yang diajak bicara diwakili dengan you. Nah, lihat video ke-81. Saya terangkan kan, kita selalu berhubungkan dengan video ke-81 terus. Jangan lupa ya, I berbicara, you diajak bicara. Kedua, sesudah itu lihatlah kedudukan kata ganti dalam ucapan langsung tersebut. Apakah sebagai subjek, ya, nah, sebagai subjek misalkan I, subjek, atau objek, me, objek, atau kepunyaan my, mine, ya gitu, dan sesuaikan dengan yang berbicara. Ingat ya, selalu loh, berbicara itu I dan we, atau yang diajak bicara. Nah, yang diajak bicara itu selalu you. Lihat video ke-81 ya. Yang ketiga, perhatikan perubahan tensesnya ya, mundur satu tense. Ingat ya, selalu mundur satu tense, dan juga perubahan kata keterangannya. Lagi, lihat video ke-81. Jadi video ke-81 itu 3 pokok rumus perubahan, teman-teman ya. Itu harus dikuasai dulu. Jika tidak menguasai 3 rumus pokok itu, tidak mungkin hasilnya baik. Makanya adik-adik pelajar perhatikan sekali video ke-81 ya, juga rekan guru jangan sampai tidak mengajarkan video ke-81 3 rumus pokok perubahan jika ingin muridnya bagus. Contoh 1, he said to me, koma tanda petik, my brother came to your house yesterday, titik tanda petik. Nah, perubahannya ini saya beri garis-garis ini biar teman-teman lebih jelas larinya. Kita lihat ya, ucapan tak langsung, he told me, jangan lupa ya. Jadi kalau saya tuh tetap saya tuh gimana? Ada yang guru membolehkan, kalau saya tidak boleh. Karena rumus set to ini untuk ucapan langsung, told tidak langsung ya. He told me that, nah ini my itu kan termasuk I kan ya. Nah, berarti untuk yang berbicara. Nah, yang berbicara siapa? Ya, my ini yang berbicara kan. My termasuk I loh teman-teman ya. Nah, he kan. Nah, my ini adalah bentuk kepunyaan dari he, cari. Jadi I ini untuk yang berbicara yaitu he, my itu bentuk kepunyaan, langsung aja he-nya jadi his. Nggak usah dipikir lagi teman-teman. Kok I, he, jangan bingung-bingung. Tidak selesai pekerjaannya. Pokoknya my termasuk I, yang berbicara yaitu he. My kepunyaannya he, pasti his. Tidak usah dipikir ulang, dijamin pasti betul. Berarti tetap ya, came past tense menjadi had come, mundur satu tense kan, V2 jadi had V3, to your house, jangan lupa your termasuk you kan, you itu yang diajak bicara ya. Nah, jadi yang berbicara dan diajak bicara itu yang di luar tanda petik teman-teman ya. Jadi he ini yang berbicara, yang diajak bicara itu me. Lah terus your ini kan bentuk kepunyaan toh, iya. Nah, cari yang diajak bicara kan me, cari kepunyaannya dari me akan jadi my lah ya, makanya jadi my. Jadi nggak usah dipikir ulang, kok your jadi my ya? Loh, makanya I, we berbicara, you diajak bicara, nggak usah dipikir lagi teman-teman ya. Ulang ya, your yang diajak, your termasuk you ya, yang diajak bicara. Yang diajak bicara itu me, your kepunyaan kan ya. Nah, cari kepunyaannya dari me kepunyaannya my, makanya jadi my house. Yesterday jadi the day before, titik. Tidak usah diulang, dipikir-pikir, nanti tambah waktunya habis, tambah salah. Ini dijamin pasti betul. Kedua, the boys answered us. Ya, koma tanda petik. We shall give this to you next week. Titik tanda petik. Ya, nah sekarang perubahannya ke indirect speech. The boys answered tetap ya, jangan diganti told ya. Said to diganti told. Kalau answered tetap. The boys answered us that. Nah, we, ingat ya, we yang berbicara kan. Nah, lihat larinya, ini garis ini larinya teman-teman ya. We yang berbicara yaitu the boys. The boys kan banyak kan, berarti they, betul. Nah, we ini kan subjek kan. Ya, ini subjek ya, they. Jadi they, nah jadi we jadi they loh, ya dong. Kan we ini kan yang berbicara ya. Nah, jadi they shall give menjadi would give. Ingat pemakaian shall untuk I dan we ya. Tadi kalau we pakai shall boleh, they tidak boleh shall tapi will, maka mundur satu tense jadi would, give-nya tetap ya. Yang berubah cuma kata kerja bantunya, verb-nya tetap verb ke satu, this berubah menjadi that. Ingat ya,
This jadi those itu loh ya. Nah, terus to you. Lah, you itu yang diajak bicara kan. Nah, siapa yang diajak bicara? Yang diajak bicara tuh us kan. Nah, us tuh kami. Lah, you ini kan objek kan, letaknya di belakang kata depan pasti objek ya. Nah, cari objeknya us apa? Us ini memang sudah objek, subjeknya kan we ya. Nah, jadi tetap menjadi us. Loh, kok enggak you lagi ya? Loh, ya enggak dong. Kan you ini yang untuk yang diajak bicara. Yang diajak bicara kan us. Oh, enggak boleh we ya? Enggak dong. Kan you ini kedudukannya objek. Kebetulan us ini objek, ya di sini ya objek, tetap us. Terus next week menjadi the week after. Kalau pakai the following week boleh. Ya ingat ya, lampau, before, akan datang after. Gitu aja kok. Lagi, contoh ketiga. They said to your uncle, koma, tanda petik, we don't know who you are, titik, tanda petik. Nah, terus ucapan tidak langsungnya, they, jangan lupa ya, said to jadi told ya. They told your uncle termasuk he teman-teman ya, paman lagi. That we, nah we ini sekali lagi, we ini adalah untuk yang berbicara, betul? Tadi tanda panah ini tak tunjukkan larinya teman-teman ya. We ini untuk yang berbicara. Berbicara itu they. Nah, maka we itu subjek kan. Nah, subjeknya sama-sama they, ya kan? Nah, ini kan they, ya, we ini subjek, yang berbicara they, ya tetap they. Coba the people, ya tetap they. Don't know mundur satu tense jadi didn't know. Who you are. You ini adalah yang diajak bicara, ya. Nah, yang diajak bicara adalah your uncle. Your uncle kan he kan. Nah, maka ini who you are. You ini subjek. Setelah kata penghubung itu pasti subjek teman-teman ya. Nah, jadi subjeknya dari your uncle kan he. Nah ini makanya we didn't know who he was. You are. Kalau he kan is. Mundur satu tense jadi was ya. Very easy right? Ya, jangan dipikir ulang-ulang teman ya. Pokoknya 3 rumus pokok perubahan nggak dilanggar, jamin pasti betul. Ya, keempat. My sibling ini bisa brother, bisa sister, bisa he, bisa she. Answer the kids banyak ya. Koma tanda petik. I'm waiting for you if you can come now. Titik tanda petik. Nah, dirubah ke indirect speech. My sibling answered the kids that. Nah, I, ingat ya, I yang berbicara, yaitu my sibling. Sibling bisa he, bisa she. Senang mana? Sembarang. Ya, bisa he, bisa she. Lah ini. Oh, jadi I ini jadi he ya? Iya, kan yang bicara kan my sibling tadi ya. Boleh he atau she. Am waiting, present continuous, mestinya he kalau she itu is, tapi mundur satu tense. Jadi was waiting for you. Ingat ya, you untuk yang diajak bicara, yaitu the kids. The kids ini anak-anak, banyak. Berarti they kan. Nah, tapi you di sini kebetulan kedudukannya objek. Karena setelah kata penghubung, setelah kata depan kan, nah maka objeknya they, the kids they, jadi them, ya for them. Jadi gak usah bingung teman-teman ya, kok lompatnya jauh? Bukan lompatnya jauh, memang you itu yang diajak bicara. Yang diajak bicara itu kan the kids, they. Tapi karena ini kedudukannya objek, ya otomatis jangan they dong, gak ada for they, for them, ya toh. If you, lah hati-hati ya, if ini kata penghubung, ini subjek, sama. You ini ya itu yang diajak bicara, the kids. Tapi kali ini kedudukannya adalah subjek, maka you-nya di sini jadi if dengan them lagi, tapi they, ya. Can berubah jadi could, come-nya tetap ya, kata kerja bantunya berubah, kata kerjanya tetap bentuk satu. Now berubah menjadi then, atau at that time sembarang sama. Enak mana? Boleh milih ya. Contoh kelima, the girl said to the boys. Ya, said to the boys, jadi girl-nya nisi ya, satu ya. The boys banyak kan, ya, jamak. Koma tanda petik, I have already informed your parents, but they don't believe. Titik tanda petik, ya. Nah, dirubah sekarang. The girl told, jangan lupa ya, said to dengan di told the boys that nah ini saya beritahu larinya, I yang berbicara kan. Yang berbicara kan the girl berarti she. I ini subjek kan, maka subjeknya the girl ya she kan. Nah, jadi she have already informed, present perfect mundur jadi past perfect ya. She had already informed your parents, your termasuk you kan.
yang diajak bicara. Yang diajak bicara the boys itu they, teman-teman. Tapi kedudukan di sini setelah kata kerja itu kan objek. Oh, no. Ini your parents, bentuk kepunyaan, ya. Nah, cari bentuk kepunyaannya they. They kan kepunyaannya jadi their. Jadi nggak usah bingung, teman-teman. Your-nya jadi their. Oh iya dong. Kan you ini yang diajak bicara. Yang diajak bicara kan the boys. The boys kan they. Your ini kan kepunyaan. Ya, kepunyaannya dia their, ya. Their parents, but they ini tidak usah dicari. They ini tetap. Yang berubah cuma I, V, you. They tetap, ya. But they didn't believe. Don't present tense berubah menjadi past tense. Don't believe jadi didn't believe. It's very easy, right? Ya. Nah, jadi teman-teman, ini memang saya perbaiki pada tanggal sekian, ya. Ini pelajaran ini tahun lama, Ustaz. Nah, teman-teman jangan lupa, ya. 3 rumus perubahan pokok itu tidak diganti. Saya jamin tidak ada yang sulit dalam direct indirect speech. Kalau ulangan hasilnya harus 100. Oke? Nah, teman-teman, setelah kita praktekkan pada bentuk pernyataan gimana? Very easy. Mudah sekali kan? Nah, sekali lagi, tapi kalau kita tidak tahu 3 rumus pokok perubahan itu, perubahan tenses, kata ganti dan kata keterangan, tidak mungkin hasilnya bagus. Karena direct indirect speech termasuk pelajaran sulit di sekolah, teman-teman. Ya. Nah, tapi dengan kita tadi praktekkan, oh ini yang berbicara, ini diajak bicara, ini bentuk kepunyaan, disesuaikan, tensesnya mundur 1 tense, kata keterangannya berubah jadi ini, ya hasilnya pasti 100, teman-teman, nggak bisa ndak. Makanya saya minta kepada rekan-rekan pengajar bahasa Inggris supaya video ke-81, yaitu 3 pokok rumus perubahan itu diajarkan lebih dulu. Karena kalau itu tidak diajarkan, apakah bentuk pernyataan atau pertanyaan, semuanya sulit. Remember, something is difficult if you don't understand. But if you understand, nothing is difficult. Ya, sesuatu itu sulit jika kita tidak mengerti. Tapi kalau kita mengerti, tidak ada yang sulit. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We'll meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Young English School. Goodbye. We meet again.